Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Apa kabar teman-teman semua? Dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin, Allahumma amin. Baik, perkenalkan, nama saya Najwa Nur Zahra dengan nomor induk mahasiswa 240104010006. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos. Tentang apa? Tentu tentang mind mapping atau peta konsep materi ilmu dakwah. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Sebab yang pertama itu tentang tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Oke, kita beralih pada bagian pertama tentang pengertian dakwah. Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada kesadaran atau mengubah situasi ke situasi yang lebih baik dan sempurna menurut ajaran Islam, baik terhadap pribadi maupun terhadap masyarakat. Lanjut kita ke bagian fenomena dakwah. Fenomena dakwah adalah segala aktivitas atau kejadian yang berkaitan dengan penyebaran ajaran Islam. Nah, fenomena ini sangat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, ada tinjauan semantik dakwah. Tinjauan semantik dakwah dapat dibahas dari beberapa aspek, yaitu pengertian dakwah yang dibahas secara bahasa berarti memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, dan hidangan. Masuk pada definisi para ahli tentang istilah ilmu dakwah. Ada beberapa definisi ilmu dakwah menurut para ahli. Yang pertama, Amarullah Ahmad. Dakwah adalah upaya mengajak manusia masuk dalam jalan Allah secara menyeluruh, baik melalui perkataan, tulisan, maupun perbuatan. Kedua, Muhammad Natsir. Dakwah adalah upaya menyampaikan konsep Islam tentang pandangan hidup manusia. Dan yang ketiga, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Dakwah adalah seruan atau ajakan untuk berubah menjadi lebih baik, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Yang kedua tentang konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Masuk pada pembahasan yang pertama tentang memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Dasar hukum dakwah dapat ditemukan dalam Al-Quran, salah satunya di surat Al-Imran ayat 104. Selain itu, hukum dakwah juga diperkuat dalam ayat 110 surat Ali Imran. Bagian kedua tentang fungsi dakwah. Ada 3 fungsi, di antaranya yang pertama, menyebarkan Islam
kepada individu dan masyarakat, sehingga rahmat Islam sebagai rahmat lil alamin dapat dirasakan oleh seluruh makhluk. Kedua, melestarikan ajaran Islam dari generasi ke generasi, menjaga kesinambungan ajaran dan pemeluknya. Fungsi dakwah yang ketiga bersifat korektif, meluruskan akhlak yang menyimpang, mencegah kemungkaran, dan membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Tujuan dakwah. Dakwah memiliki tujuan sebagai membentuk individu yang memiliki kualitas akidah, ibadah, serta akhlak yang mulia. Dakwah juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang sempurna antara manusia dan Tuhannya atau hablum minallah, serta hubungan yang baik antar sesama manusia atau hablum minannas. Seperti inilah isi konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tentang proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah. Proses ialah serangkaian tahapan kegiatan mulai dari penetapan tujuan hingga pencapaian tujuan. Nah, proses juga dapat kita artikan sebagai suatu tahapan untuk mencapai sesuatu yang ingin kita hasilkan. Proses dakwah, tahapan dalam melakukan kegiatan dakwah, baik lisaniyah maupun fi'liyah. Selanjutnya, kita masuk pada unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Komponen yang pertama ada dai atau bisa kita sebut subjek dakwah. Dai adalah orang yang melakukan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan yang baik secara individu, kelompok, atau berbentuk organisasi atau lembaga. Unsur dakwah yang kedua adalah mat'u atau orang yang menjadi sasaran dakwah atau penerima dakwah. Mat'u dapat berupa individu atau kelompok, baik mereka beragama Islam maupun tidak. Dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Unsur selanjutnya dalam dakwah adalah maddah atau materi dakwah. Ada 3 penyampaian yang harus disampaikan dalam maddah, yaitu yang pertama ada akidah, kedua syariah, dan ketiga akhlak. Keempat, wasilah atau media dakwah. Wasilah atau media dakwah yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada mat'u. 5 tarikah atau metode. Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah. Keenam, atsar atau efek. Setiap upaya dakwah akan menimbulkan reaksi, begitupun dengan dakwah. Jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan maddah, wasilah, dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek atau atsar pada mat'u atau objek dakwah. Seperti inilah proses dan unsur-unsur dakwah. Selanjutnya pembahasan terakhir tentang
Objek studi ilmu dakwah. Objek studi ilmu dakwah terbagi menjadi dua objek. Objek pertama adalah objek formal. Objek formal adalah proses pengolahan, penyampaian, dan penginternalisasian pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius masyarakat di mana manusia hidup. Objek formal mempelajari hakikat dakwah. Dengan perkataan lain, objek formal ilmu dakwah itu adalah proses pengolahan, penyampaian, dan penerima objek ajaran Islam untuk mengubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Secara kategoris, objek formal ilmu dakwah adalah ruang persentuhan antara perilaku keagamaan, perilaku keislaman, dan perilaku teknologis dalam dimensi ruang dan waktu. Secara terperinci, objek formal ilmu dakwah itu terdiri dari realitas dakwah berupa proses interaksi unsur-unsur dakwah. Objek kedua ialah objek material. Objek material ilmu dakwah adalah manusia, Islam, Allah, dan lingkungan atau dunia. Objek material ilmu dakwah menurut penjelasan Syekh Hasan Bisri adalah unsur substansial ilmu dakwah yang terdiri dari 6 komponen, yaitu dai, mat'u, metode, materi, media, dan tujuan dakwah. Sedangkan objek formal ilmu dakwah adalah sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah, yaitu disiplin tabligh, pengembangan masyarakat Islam, dan manajemen dakwah. Namun, agaknya pendapat Syekh Hasan Bisri ini tidak diikuti oleh penyusunan kurikulum terakhir yang dipakai di perguruan tinggi di Indonesia. Yang dipakai sebagai dasar penyusunan kurikulum Fakultas Dakwah di perguruan tinggi Islam di Indonesia adalah penjelasan objek kajian ilmu dakwah seperti dikemukakan Amrullah Ahmad dalam salah satu tulisannya. Amrullah Ahmad berpendapat objek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, hasil ijtihad dan realisasinya dalam sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Khususnya, kelembagaan Islam objek material ilmu dakwah inilah yang menunjukkan bahwa ilmu dakwah adalah satu rumpun dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Karena objek yang sama juga dikaji oleh ilmu-ilmu keislaman lainnya, seperti fikih, ilmu kalam, dan lainnya. Ilmu dakwah menemukan sudut pandang yang berbeda dengan ilmu-ilmu keislaman itu pada objek formalnya, yaitu kegiatan mengajak umat manusia supaya kembali kepada fitrahnya sebagai muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Dari uraian di atas, dapat ditekankan bahwa objek yang dikaji ilmu dakwah berkaitan dengan objek kajian ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan perilaku-perilaku teknologis lainnya. Namun, sudut pandang yang menjadi titik pembeda ilmu dakwah dengan lainnya terletak
pada objek formal kajian ilmu dakwah. Yuhu, setiap perkataan pasti ada kesalahan, apalagi saya hanya manusia biasa. Sebelum saya tutup video saya ini, saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.